tauhid yang diasuh oleh guru kita Ibu Ustaz Husni Al-Umam As-Sahi. Jadi itu perlu kami sampaikan bahwasanya waktu sholat isya kita pada malam yang ini yaitu pukul 8:05 menit. Jadi itu menghormat waktu kita pada guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirah sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ay ya'rifa haqiqatan al-ma'rifatul jazamul mutabaqu lil haqqi an dalilin. Dan bermula katanya musannif bahwa mengenal ia akan hakikat itu mengenal yang jazam, yang disesuaikan bagi hak, pane dijazam daripada dalil. Fal jazamu ihtiradun minasyakki wadhanni wal wahami fa innaha kulluha la takfi fima tuliba minal mukallafi ay ya'taqidahu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi rusulihi alaihimus salatu wassalamu. Maka bermula jazam itu memeliharakan daripada syuk dan dhan dan waham. Maka bahwa sungguhnya tiap-tiapnya itu tidak memadai pada barang yang dituntutkan daripada mukallaf, akan bahwa beriktikad ianya mukallaf akannya barang pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasulnya alaihimus salatu wassalam. Wal muwafaqatu lil haqqi ihtirazun minal jazamil ladzi la yuwafiqul haqqa fa innahu la yusamma ma'rifatun bal hiya jahlun kajazamin nasara bitaslithi wal majusi bi ilahaini itsnaini. Dan bermula yang muwafaqah bagi hak itu dipeliharakan daripada jazam alladzi yang tidak muwafaqah ia akan hak. Maka bahwa sungguhnya jazam itu tidak dinamakan akan ma'rifah, bahkan bermula dianya jazam itu jahil. Tetapi bermula dianya jazam itu jahil, seperti jazam Nasrani dengan 3 Tuhan dan Majusi dengan 2 Tuhan. Jadi al-awaluddin ma'rifatullah ataupun awaluddin ma'rifatullah yang tersebut di dalam kitab Masailan. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal beragama itulah ma'rifah Allah. Artinya dianggap seseorang termasuk dalam bahagian orang yang benar-benar beragama bila ma'rifah Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Ma'rifah itu bagaimana? Yang dimaksud dengan ma'rifah di situ ma'rifah yang hak. Bagaimana yang dimaksud dengan ma'rifah yang hak? Yang dimaksud dengan ma'rifah yang hak ataupun ma'rifah secara hakikat adalah ma'rifah yang jazam,
yang sesuai bagi kebenaran yang dijazam itu daripada dalil. Maka yang dimaksud dengan ma'rifah yang hak, ma'rifah pada hakikat adalah ma'rifah yang jazam. Bagaimana yang dimaksud dengan jazam? Yang dimaksud dengan jazam adalah yakin dengan sepenuh hati. Mengenal Allah dengan sepenuh hati, bit-bit yakin dengan Tuhan. Yang tayakini tersebut sesuai lil haq, artinya sesuai dengan kebenaran, dan yang diyakini tersebut didasari daripada dalil. Ma'rifah yang benar-benar ma'rifah, yang dikategorikan ma'rifah itu adalah orang beragama, ma'rifah yang jazam. Tayakini Allah nyan bit-bit Tuhan, yang tayakini tersebut sesuai dengan kebenaran. Pakon tayakin karena na dalil, mampu kita menguraikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, apabila ma'rifah tersebut tidak jazam, hana truk bat tingkat yakin, ragu-ragu, atau dhan, atau waham, maka itu tidak dinamakan dengan ma'rifah. Manteng ragu Allah Tuhan punya pukon, atau gedan berat kenya daripada kon, atau waham berat kekon daripadanya, maka itu belum dikategorikan kepada ma'rifah. Maka ma'rifah yang benar-benar ma'rifah, ma'rifah secara yakin, yang diyakini tersebut mesti muwafiqun lil haq, sesuai dengan kebenaran. Apabila diyakini sesuatu tapi sesuatu itu tidak sesuai lil haq, tidak sesuai dengan kebenaran, yakin cukup yakin, tapi dengan kebenaran mepe nyauhana gepunan syid ma'rifah. Lagi misal yakin kaum Nasrani kepada 3 Tuhan, yakin tak awak Nasrani Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, yakin tak Nasrani nyan hana puada peragu, itu bukan ma'rifah. Begitu pula keyakinan kaum Majusi, mereka meyakini Tuhan itu ada 2, Tuhan Nur dan Tuhan Zulmah, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Tuhan cahaya itulah Tuhan yang berbuat kebaikan, Tuhan gelap itulah Tuhan yang berbuat keburukan. Itu tidak bisa dikatakan ma'rifah, karena meyakini sesuatu yang sesuatu tersebut tidak sesuai dengan kebenaran. Maka dikategorikan kepada ma'rifah meyakini dengan sepenuh hati, yang diyakini itu sesuai dengan kebenaran. Kemudian wa an dalilin ihtiradun minal jazamil muwafiqi lil haqqi la an dalilin fa innahu yusamma taqlidan. Dan bermula katanya musanneh an dalilin, yang diyakini itu didasari daripada dalil, itu memeliharakan daripada jazam, yang muwafaqah ia bagi hak tidak daripada dalil. Maka bahwa sungguhnya jazam itu dinamakan akan dia akan taklid, wala yusamma ma'rifatun, dan tidak dinamakan akan dia akan ma'rifah. Yakin cukup yakin, yang diyakini tersebut sesuai dengan kebenaran, akan tetapi tidak mampu menguraikan dalil. Yakin dah. Na dalil hana mampu nyantak led geun, hana gepunan ma'rifah. Maka awaluddin ma'rifatullah, awal-awal beragama itulah ma'rifah Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan ma'rifah Allah? Meyakini
tentang dirinya Allah sebagai Tuhan yang diyakini itu sesuai dengan kebenaran, serta yang diyakini tersebut mampu diuraikan dalil. Apa alasannya Allah itu Tuhan? Kenapa Allah yang menjadi Tuhan? Kenapa tidak yang lain? Mampu tak urai dalil? Mampu, berarti ka ma'rifah. Wa taqlidu antattabi'a ghairaka fi qawlihi au i'tiqadahu duna an ta'rifa dalilahu. Amma idza arafta dalilahu fa innaka arifun walasta bimuqalladin. Walaisata bimuqalladin. Dan bermula taklid itu bahwa engkau ikut akan selain engkau pada perkataannya ataupun fi i'tiqadihi ataupun pada i'tiqadnya, duna ketiadaan bahwa ta'rifa dalilahu, bahwa engkau mengenal akan dalil. Adapun idza arafta, bila mana engkau mengenal dalilahu akan dalilnya, fa innaka arifun, maka bahwa sungguh engkau itu orang yang ma'rifah. Walaisata bimuqalladin, dan tidak ada engkau itu dengan taklid. Yang dimaksud dengan orang taklid adalah orang yang ikut-ikutan terhadap orang lain. Itu taklid namanya. Baik ikut-ikutan di segi perkataan orang lain ataupun di segi i'tiqadnya orang lain. Sedangkan keyakinan dia jazam, yakin bit-bit. Nah, yakin Allah nyona, yakin dadat. Pakon yakin tengkujih pegahna sebab nyan taklid gekun. Menyemampu tak uraikan dalil, nyan gepenan getanyo ma'rifah. Menyehan mampu tak uraikan dalil, nyan gepenan taklid. Fahturidha biqaulihi ayya'rifa an jami'i ma taqaddama. Maka dipeliharakan dengan katanya musannif ayya'rifa, pane dipeliharakan daripada sekalian ma yang telah terdahulu. Maka i'rifa dikatakan ma'rifah, yakin, menyehana yakin, hanaruh dalam kategori ma'rifah. Manteng tadan, manteng tawaham, manteng tasyuk, nyan golom ruh dalam kategori ma'rifah. Baru gekira ma'rifah, yakin sepenuh hati, yang tak yakini tersebut sesuai dengan kebenaran dan didasari daripada dalil. Baru gepenan ma'rifah. Wa qad ikhtalafa fi man qallada fi aqaidit tauhidi hal yakfihi taqlidahu idza kana jadiman bihi la turaddaduhu ma'ahu duna isyani aw ya'si bitarkihin nadrah. Dan sungguh ikhtilaf ianya para ulama ataupun waqad ikhtulifa, dan sungguh diikhtilafkan pada masalah orang yang bertaklid ia pada akidah tauhid. Adakah memada akannya orang oleh taklidnya apabila ada ia itu jazam dengannya taklid, tidak berbimbang ia besertanya taklid, ketiadaan berdosa ataupun berdosa dengan sebab meninggalkannya akan nazar. Beda pendapat ulama tentang masalah orang yang taklid. Si drodro urang getaklid geikut-ikut ia tikut gop, lagi gop pegah yang ke lagi nyanyi ganyan, tapi yakin gedadat. Walau ipu ragu hantekah ragu, timbul masalah. Berkah urang taklid yang laganyan kamu mada ia tikut ganyan atau wahana. Menyetekedi urangnya urang nazar, urang yang mampu semiki, kan urang yang lemah pikiran. Berdausakah beliau karena taklid ikut-ikutan ataupun tidak? Maka wa ba'dhum
Bermula sebahagian mereka ulama qayyada nepekayit ia isyana akan berdosa bi ayyakuna fihi ahliyatun nadri adalah padanya orang itu ahli nazar. Sebahagian pendapat ulama apabila dia itu ahli nazar, orang yang mampu berfikir. Lagi kita nyonyo kerana ujung mendumnya tak semikir. Buktinya dah perkara lain selesai lagu tak semikir. Bahkan perkara ia tikun haid tak semikir sagawa dalil. Mampu kita nazar. Tapi hana tak kerahkan pikiran untuk mengetahui ataupun memahami daripada dalil, berdosa. Iman sah tapi tetap berdosa. Wa amal qawlu bi annahu kafirun fa inna ma yu'arafu li Abi Hashim minal Mu'tazilah. Dan adapun bermula kaul dengan bahawa sungguhnya itu kafir, niscaya maka hanya saja diketahuikan milik bagi Abi Hashim, bahagian daripada ulama Mu'tazilah. Menurut ulama Mu'tazilah, orang yang mampu berfikir tetapi tidak mau memikirkan tentang dalil-dalil tauhid, maka beliau itu taklid. Hanggetem semikir ilong kaji lagi nyana ju. Allah na yang ke lagi tungku pegah laju. Menurut Abi Hashim Al-Jabai kafir. Artinya beliau itu bukan orang beriman, tapi ini pendapat daripada kaum Mu'tazilah, bukan pendapat ahli sunnah. Menurut ulama ahli sunnah, bila dia ahli nazar maka berdosa. Apabila dia bukan ahli nazar maka tidak berdosa. Nyata kayak masalah. Ada pendapat yang kedua, ada pendapat yang lain mutlak hana berdosa. Pekejih ahli nazar ataupun kan ahli nazar, yang penting berbibit dijazam yakin 100%. Walau ipu ragu bekle teka ragu kamu mada hana berdosa. Yang sebahagian daripada pendapat ulama ahli sunnah. Maka yang kuat berdosa bila ahli nazar, tidak berdosa apabila bukan ahli nazar. Wat dalilul matlubu minal mukallafi indal ila kama idza qila lahu ata'taqidu annallaha mawjudun fayaqulu na'am fayaqulu lahu wa ma daliluka ala dzalika fayaqulu hadhil makhluqat wa ya'jizu an kaifiyati dalalatiha bin annaha hal hiya min jihati hudusiha au imkaniha au huma ma'an au nahwi dzalik wa an raddi syubhatil lati au raddaha al mulhidatu min anna a'radal alami hawadithun la awwalalaha wa nahwi dalika minad dhalali. Dan bermula dalil yang dituntutkan daripada mukallaf indal qailin, di sisi para ulama-ulama yang berpendapat dengan wajib ma'rifah, wa dalilul jamli, itu pendapat sebahagian ulama yang mengatakan dikatakan seseorang ma'rifah yakin, yang diyakini sesuai dengan kebenaran mesti ada dalil. Apabila tidak ada dalil tidak dikatakan ma'rifah. Yang dimaksud dengan dalil hino dalil pula, dalil jamli, artinya dalil ijmal, dalil secara global. Kan dalil tafsiri hana wajib dalil terperinci. Tiban surah dalil jamli, dan bermula dianya dalil jamli itu melemahkan ia daripada menguraikannya dalil dan daripada menghilangkan syubhat. Sebagaimana barang apabila dikatakan baginya, adakah engkau beriktikad akan bahawa sungguh Allah itu ada? Maka berkata iya, iya. Maka ditanyakan baginya, wa ma daliluka ala dzalika? Apa dalil engkau di atas demikian? Fayaqulu, maka dia berkata, hadhil makhluk, inilah segala makhluk. Wa ya'jidu an kaifiyati dalalatiha, dan lemah ia daripada tata cara menguraikan dalilnya, min annaha, daripada bahwa sungguhnya
dalil itu adakah dia daripada jihad hudusnya makhluk ataupun tetapnya makhluk ataupun keduanya hal keadaan berserta ataupun seumpama demikian. Dan dipeliharakan daripada arat syubhat alladhi yang mendatangkan akannya syubhat oleh kafir mulahid, daripada bahawa sungguh segala sifat-sifat alam itu hawadis yang hana jenis awal baginya hawadis, dan seumpama demikian daripada segala kesesatan-kesesatan. Yang dimaksud dengan dalil secara global, dalil yang hana mampu untuk terpegadah syubhat. Menya ipa lahir syubhat, han mampu tertolak syubhat tersebut. Untuk pelah syubhat han mampu, untuk menguraikan secara terperinci han mampu. Cuma sebatas watai tanya, adakah engkau yakini Allah itu ada? Yakin. Terbukti Allah na makhluk. Tapi tanya lam, na makhluk kebukti na Allah rat sagawata purat sagawa megok-gok makhluk, iaitu berubah-ubah megoyang-goyang, atau purat sagawa makhluknya tetap nyan dia kata yang lain. Pokoknya na makhluk kebukti na Allah, itulah dalil secara ijmali global. Tapi kalau dalil secara terperinci, itulah dalil yang mampu kita menghilangkan syubhat. Sebagaimana syubhat yang pernah didatangkan oleh kafir mulahid. Nyo kafir mulahidnya yang keperti kafir ahli filsafat. Pengikut Aristoteles, Sokrates yang pertanyaannya. Ujung buat awaknya tan Tuhan ujung-ujung. Jadi ateis. Jadi menurut kafir mulahid, segala sifat alam yang sifat tersebut hudus, sifat yang hudus itu tidak ada permulaannya. Mana masalah? Nyamoho bingung tu. Ulama-ulama ahli sunnah menjadikan dalil bahawa setiap alam itu hudus. Artinya setiap alam itu berubah-ubah. Kenapa dikatakan setiap alam itu berubah-ubah? Dikarenakan yang dikatakan kepada alam jirim menyatu dengan sifat yang baru gupenan alam. Zat mesapat dengan sifat yang baru gupen alam. Sifat yang ada pada zat tersebut berubah-ubah. Sifat yang ada pada jirim itu berubah-ubah. Karena sifat yang ada pada jirim sifat yang berubah-ubah, sifat yang hudus, maka jirim dikategorikan kepada hudus. Hana mufhum menawa. Tiap-tiap alam adalah zat yang menyatu dengan sifat. Sifat yang ada pada zat berubah-ubah, maka jirim dihukum berubah-ubah. Kesimpulannya, alam yang merupakan jirim bersama sifat yang berubah-ubah, maka alam itu berubah-ubah. Nyan cara gato qadiyah di dalam naga pegat na yang pak menawa cara yang gepenan dengan alam adalah jirim yang lazim bagi sifat hadis. Tiap-tiap ma yang lazim bagi sifat hadis, maka dianya pasti hadis. Jut ke natijah alam hadis. Arti natijah kesimpulan, konklusi dalam istilah ilmu filsafat. Lihat tatu qadiyah na kesimpulan. Yang gepenan dengan alam jirim yang melazimi bagi sifat hadis. Setiap yang melazimi bagi sifat yang hadis berarti dia itu hadis. Jadi kesimpulan, alam, karena alam bersifat dengan hadis, maka dianya alam itu hadis. Ibantah, bantah yang keperti awak ahli filsafat. Benar, mereka mengakui setiap alam itu bersifat dengan hadis, berubah-ubah, diakui. Akan tetapi mereka tidak mengakui setiap yang bersifat dengan hadis itu hadis. Terbenar yang bersifat dengan hadis itu kadim. Kenapa demikian? Karena menurut mereka sesuatu yang hadis itu tidak hadis. Sesuatu yang hadis itu kadim. Bagaimana mufhum sesuatu yang hadis tidak hadis?
sesuatu yang berubah-ubah, yang namanya berubah-ubah. Pajan pun mulai mengubah-ubah. Hana permulaan fit pun kan kamu ubah berarti pun kan kamu ubah-ubah. Berarti mu ubah-ubahnya kadim. Baru gekun baharu mu ubah na permulaan. Pajan pun mu ubah baru gepunan baharu. Bahkan menurut mereka, apabila yang hudus itu dikatakan hudus, maka berta'adudlah hudus. Yang pertama dirinya hudus, yang kedua keadaannya hudus. Maka musapat dua buah hudus mustahil menurut mereka. Nyan carai peragu gutanyo. Sama bandingan menau. Lagi ini peragu gutanyo menyemegera nyanna awai. Pajan awai megera abih tu iem. Abih tu iem merupakan awal bergerak. Akhir daripada iem, nah jelas dah akhir iem wate kalah gerak. Lalu ditanya yang bagi tanya, pajan mulai terjadi tu iem. Oh, hana mejan. Berarti tu iem tersebut kadim kamu tiba. Atau peragu model lain. Ada itu ada awalnya. Kapan mulai ada? Ketika hilang tiada. Kapan berakhir ada? Ketika mulai wujud tiada. Tetapi tiada itu kapan mulanya? Pajan pun hana. Yang hananya pajan pun mulai hana. Hananya si pun kon kahana. Berarti hananya kadim. Menyahananya kadim. Sama dengan Allah berarti hananya. Sama makhluk dengan khalik. Nyan cara peragu. Mampukah kita menolak syubhat-syubhat tersebut? Tidak mampu. Berarti kita cuma memahami kadar dalil ijmali, dalil global. Tidak mampu kita memahami kadar dalil tafsili. Hudus kata mereka. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan hudus. Ponkon ka hudus. Berarti hudus itu kadim. Karena setiap jirim bersifat dengan hudus, yang hudus itu kadim, maka jirim itu kadim. Makanya menurut ahli filsafat, seluruh falak, langit, planet, matahari dan sebagainya kadim. Bahkan kadim karena matahari, langit memang bersifat dengan hudus, berubah-ubah langit, bergerak dan diam langit. Tapi sifat hudus yang ada pada langit tersebut kadim. Kapan pun bergerak, pun konkah, berarti langit itu kadim. Maka getulak li ulama ahli sunnah. Tiban cara getulak. Apabila sesuatu yang hudus kita katakan kadim, maka menyatulah dua yang saling bertentangan. Sama seperti bandingan, menyatu panjang dan pendek. Menyatu muka dengan belakang. Maka setiap hudus pasti hudus. Tidak bisa kita katakan yang hudus itu kadim. Setiap kadim itu kadim. Tidak bisa kita katakan yang kadim itu hudus. Kata boh. Yang kedua, menurut mereka bergerak itu tidak ada permulaan. Tidak ada itu tidak ada permulaan. Diam itu tidak ada permulaan. Kembali kepada masalah. Semua itu makhluk ataupun bukan? Makhluk. Setiap makhluk berarti ciptaan Allah. Contoh gerak. Pajan permulaan gerak yang berlaku bak zaman katanya. Itulah mulai daripada zaman Rasulullah. Gerak katanya kita hitung. Dumnala gerak ka yang berlaku bak zaman katanya zaman Rasulullah. Kemudian kita hitung kembali gerak yang berlaku dari zaman Rasulullah kepada azali. Tentu berbeda jumlahnya. Kemudian kita hitung kembali jumlah yang ada pada zaman kita hingga sampai kepada azali. Pasti berbeda. Kenapa mampu dihitung? Berarti ada awalnya. Awalnya itulah azali Allah. Maka setiap makhluk pasti ada awalnya. Kapan awalnya? Itulah mula ketika diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Maka setiap yang hudus ada awal. Tapi kapan awalnya yang hana menjan? Maka setiap yang hudus pasti na awal. Tidak ada awal. Diam ada awal. Karena semua itu makhluk. Yang namanya makhluk berubah-ubah. Yang namanya berubah pasti dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Tidak ada dulunya tidak ada. Kapan menjadi tidak adanya tidak ada? Ketika Allah menetapkan ada dan tidak ada. Sebelum Allah tidak menetapkan ada dan tidak ada, maka tidak ada itu tidak ada.
Nampak? Si golom Allah ditetapkan ada dan tidak ada itu tidak ada. Kapan mulai terjadi tidak ada? Ketika Allah telah mewujudkan tidak ada. Sebelum Allah mewujudkan tidak ada itu tidak ada. Apalagi ada, lebih-lebih tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Putra nama salah, silakan. Tiba putra nama salah. Tiba silakan. Putra nama salah. Yang lebih teh kampung, yang bumupom tipu mentang. Dikategorikan ma'rifatullah supaya nyak tergolong getanya kepada orang yang benar-benar beragama, benar ma'rifatullah. Bagaimana yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Yakin dengan sepenuh hati, yang kita yakini itu sesuai dengan kebenaran dan mampu kita menguraikan dalil ijmali kaitan dengan masalah wajib pada Allah, mustahil pada Allah, harus pada Allah, wajib pada Nabi, mustahil pada Nabi, harus pada Nabi. Enam tagai batasan. Yang kepenan ma'rifatullah, yakin yang kita yakini sesuai dengan kebenaran dan mampu kita uraikan dalil. Yang pertama, kaitan wajib, baik pada Allah ataupun Rasul. Yang kedua, kaitan mustahil, baik pada Allah ataupun Rasul. Yang ketiga, kaitan harus, baik pada Allah ataupun Rasul. Menyegolom tingkat lagenyan, golom kepenan getanya ma'rifah. Golom ma'rifah berarti golom na agama berarti li'lab. Nyo tak masalah. Putra nama masalah silakan. Buka. Yang bebas juga dia, yang kaji aja. Putra yang bebas. Ya, agak. Ya. Kemudian nanti juga dalam hadis Rasulullah berdoa yang belum. Kemudian itu sahabat Nabi itu berjih berada sahabat di Rasulullah menolak iman berarti kan belum negara Rasulullah kita Rasulullah kemudian Rasulullah senyum kemudian berpegang sahabat Nabi orang banyak betul yang salah. Pak hadis lagi dan juga nanti yang jadi masalah lun kenyan hadisnya hantam pernah lun tuan baca. Nyo yang je ke masalah ile. Nyan masalah yang pertama hadisnya hana tatemu ngikutannya. Cuma tak kaitkan laju ke masalah jihlam yah tali meno nutuh bekas pitan ke. Nyo hadisnya tak ubah ile. Jadi yang dimaksud hana bekas ketika Rasulullah buang hajat di atas tanah kan tertampung, wallahu alam. Nyok hana kait dengan hadis. Menya Rasulullah gebau hajat bak tanah langsung seketika tanah menyerap. Baik itu berupa kotoran yaitu tai ataupun kencing. Kon artinya hana itibir angin itibir kon syid. Hana itu akan tetapi dijaga oleh bumi baik sampai tinggal bekasan kotoran Rasulullah. Teruk kenan kejaga oleh Allah Taala, teruk kenan kejaga. Dan dikhawatirkan lah menyetinggai bekahnya takut untuk menjadi sebuah pujaan bagi makhluknya pi bahaya. Makanya takut Nabi kubah hendak. Hai mudum ikubah. Mami jadi tinggal kan ikubah bahaya tanan. Makanya kerja menyatapu kuraman atau yang hendak kuraman kan bahaya sejak ukurafat kan. Makanya mungkin diantaranya yang kenyan hikmah kenapa Allah menghilangkan seketika ke masalah menolong plo nya lontuah namfom halun jauh nya halun jauh lang bisa saja cuma menolak payah takkan dalam hadis tersebut idang atau makam te pu sahih pu hasan pu dhaif ataupun kadang kategori je untuk pu maudhu pu mauquf ini payah takkan dalam tu hantar je merangkah
Ulun tuan hana merumpok dalam hadisnya. Nyo laki maah kaitan dengan hadis ya. Halun je pegah. Yang perlu diperhitungkan, perlu diperiksa kembali juga. Untuk pegah ni adalah pasal yang mendominasi juga. Kerana juga burung yang pegah ni kan burung patutnya burung tinggi si pegah banyak. Baik. Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han bertentangan ya. Han bertentangan bila mana tak arahkan pada tengah-tengah, yang tinggal ipat karena kan watuh bumau, yang nyau hana tinggal karena atih langsung atih bumau. Han tepa. Jih betul, nyau betul, cuma cara menganalogikannya bupah arah. Anyan lom pikiran bekna rencana pi untuk pak, mi rencana untuk pak dah hana tepa mepak si ji. Menyetadang tengah-tengah han tepa ya. Lain bab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nya. Yang dimaksud dengan azali, pada dirinya Allah, artinya dalam ilmunya Allah. Itulah yang dimaksud dengan azali. Dalam ilmunya Allah lagi kan alimallahu annahu lam yujad. Pada azali artinya menurut ilmunya Allah sesuatu itu tidak boleh ada. Itu yang dimaksud dengan azali, pada dirinya Allah. Yang terpahami secara singkat bagaimana yang dimaksud dengan azali. Jadi itu putra azali pada dirinya Allah. Kajian hana masalah. Sebab pengertian azali dua. Yang untuk tak pahami ta'alluq, kerana ta'alluq kudrah kepada mungkin. Padahal yang dimaksud ta'alluq adalah tuntutan sifat kepada zat. Ketika sifat berdiri pada zat, cukup sulit dipahami oleh orang punya lagi yang terpegah. Maka ketika tak baca ta'alluq kudrah kepada mungkin, terpegah mentang kudrah hanya berkaitan hubungan dengan yang mungkin ya. Padahal mana ta'alluq kannya pegahnya bagah mupom menawasi pakiban dimaksud azali nyak bagah mupom urang ahwat tetaken azali pada dirinya Allah. Menyata pegah definisi luah ujung but makin luah makin renang. Yang keban mendak pada dirinya Allah. Ala ilam. Putra. Waalaikumsalam. Untuk lembu satu ekor orang, kemudian satu ekor kambing satu orang. Tapi ada beda sekarang, baik itu bagaimana Rasulullah pernah berkorban satu ekor kibas atau kambing untuk umatnya, kemudian satu ekor lagi untuk keluarga. Bagaimana pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis daripada Anas bin Malik nyatang, dari Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyembelih bikabsyaini dengan dua kibas, amlahaini yang abu-abu keduanya, aqranaini lagi yang memiliki tanduk keduanya. Wasamma ketika menyembelih Rasulullah membaca bismillah, wa kabbara dan bertakbir. Dzabahahuma biyadihi, kedua kibas itu disembelih dengan tangannya Rasulullah. Hadisnya ujung-ujung ketika menyembelih yang pertama, yang sambungan daripada hadisnya, Rasulullah mengatakan Allahumma ya Allah, hadza minni, ini kurban dariku, wa ahli baiti dan daripada keluargaku, wal akhar, dan ketika menyembelih satunya lagi Rasulullah mengatakan Allahumma ya Allah, hadza ini kurban aman daripada orang-orang, wahadaka
yang mentauhidkan ia akan engkau min ummati daripada umatku. Jadi tak pahami daripada kun Allahumma nyen kon gesia kurban ketujuan nyen kurban ke mandum umat kon. Nyen hadis nyen tak pahami daripada kata Allahumma kurban nyen kurban nabi ke drawa nabi mandua boh gekasat pahala masyarakat kepada seluruh umat. Kalimat dari Allahumma berarti itu merupakan kasatnya pahala. Lagi tanya video tasya sabuh kameng. Uate tasya sabuh kameng tersebut tak kasat ya Allah. Nyawa kurban lon ya Allah, tapi Nabi ya Allah bercarikat pahala kepada seluruh keluarga lon. Supaya nyak mandum-mandum merumpak pahala. Kon kurban te kemandum sabuh kameng nyan taik ramai-ramai urang akhirat kon. Nyan ke kendaraan tirau urang tapi pahala bersyarikat kepada semuanya. Begitu pula satu kibas yang lainnya disembeli oleh Rasulullah, itu kurbannya kurban diri Rasulullah, pahalanya dikasat untuk semua umat kah. La ilaha illallah. Maka salah-salah lom bahaya lom de. Sogot menyatakan ada hadis lebih gat taikut ngaurung jih nyak jet kelima. Kon tanya je kelima. Nyak jet kurban disembelih berupa lembu karena kata Rasulullah dalam satu hadis, aqdimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkanlah, walaupun ada yang mengartikan gemukkanlah, tiba-tiba nak gemuk kan, besarkanlah kurban-kurbanmu, sesungguhnya kurban itu akan menjadi kendaraan di atas siratal mustaqim. Berarti menyegayo peraya kameng jet kelima, berarti tak peraya lebih gat tamu sapat 7 tasih 5 daripada sidraw saboka kameng nyoh hanakalan ke hormon kalan ke lea saw menyohormon le kameng. Biasa salah anda. Sebab tujuan sia kurbannya ke fakir miskin, kon tujuan ke vitamin ke terawa. Maka lebih gat lemo daripada kameng. Maka lebih gat menyatu kedihnya lengkap. Sidra waktu 7 sia lemo daripada sidra teka kameng. Menya sidra teka kameng, menyam sapa je ke lu. Lebih gat je ke lemo. Ya. Kata mau tanya kanan aju. Jet. 6 draw urang baru. Kata mau tanya sira tek man lumau kali ke belau. Puma salaman. Tamong je kerudaw kana kalau bawai. Jet kerudaw anggota. Bahkan lumau kana kalau anggota, le tablau lumau baru tembekat. Artinya peng belau pertama peng sira urang. Kemudian gaya pesapan 6 draw tu urang untuk menjadi anggota kurbannya hana masalah. Awaina limo kurda awaina peng, kurda baru napeng lebih hebat daripada awaina peng limo nempat. Lebih hebat awaina limo. Yang penting limo mesti ka bare. La ilah. Betul la ilah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah membaca hadis bahwa apabila seluruh manusia dan jin berkumpul lalu berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya, maka tidak mengurangi apa yang berkata dengan Allah kecuali seperti masukkan jalur dalam lautan. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tidak berkurang di sisi Allah? Karena kalau berkurang itu kan berarti berubah-ubah. Sekian. Sekali lagi, coba sekali lagi. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila seluruh manusia dan jin berkumpul lalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah mengabulkannya, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah kecuali seperti memasukkan jauh ke dalam lautan lalu menariknya. Berarti dari hadis kita katakan bahwa tidak mengurangi. Apa yang dimaksud tidak mengurangi? Karena kalau berkurang berarti berubah-ubah. Ya.
yang dimaksud tidak mengurangi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluk, maka dengan pemberian tersebut apakah stoknya pada diri Allah sudah berkurang? Tidak. Beda dengan pemberian pemerintah kepada masyarakat. Bahkan ibu-ibu ka kurung bacut stok hana pahli. Jadi ketika Allah memberikan apapun yang diminta oleh hamba, ketika telah diberikan kepada hamba, maka tidak pernah berkurang stoknya. Yang mana? Makanya gebandingkan lagi taculok jarum lam ia laut, ketika tabuut ia laut, walaupun bak jarum tersebut kaidang ia laut, tetapi air laut tidak nampak berkurang. Begitu banyaknya air laut. Begitulah perbandingan, begitu banyaknya nikmat yang ada pada Allah Taala, tidak akan berkurang. Menya berkurang hanja-hanja thala tadam laki takut lebih habis haju untuk nyamban maknanya. Jadi stok padanya Allah tidak pernah berkurang, tidak berkurang. Maka baik ya laki boleh ju gebi. Mantungku kamu leplo mu 70 gebi. Sama tu ku sama baik ya. Maka ketika kita berkurban, kurban itu untuk kita, tapi kita kasatkan pahala kepada keluarga kita, istri, anak, maka dapat pahala sama. Kamu tunggu 20 sama keluarga mu leplo pi sama baik ya. Gebi 100 sepo. Maka betul sahaja takut 25 tepo, menjadi 18 dengan 5 tepo kan. Allah mampu memberikan, mampu, karena tidak pernah berkurang rahmat dan nikmat Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Ini